Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari konsep tenses. Jadi tenses ini merupakan sesuatu hal yang wajib kita ketahui dalam belajar bahasa Inggris. Dalam belajar bahasa Inggris sendiri, kalau kita tidak mengetahui tenses, pasti kita akan merasa kesulitan. Namun untuk memahami tenses ini juga masih banyak di antara kita yang bingung. Tenses ini sebenarnya apa dan dalam bahasa Indonesia ini seperti apa? Hal yang sama apa? Ya, jadi nanti akan kita pelajari secara umum dulu sebelum secara khusus mengenai satu persatu tenses. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita lihat pembahasannya tentang tenses pada video berikut ini. Ya. Tadi kan overview yang ada di bagian sebelumnya tadi adalah gambaran umum. Jadi sebelum masuk ke salah satu tenses, gambaran umum dari sebuah tenses itu bisa dilihat dari bagian ini ya. Definition and example. Definition ini adalah definisi atau ya penjelasan. Definisi ini artinya apa? Penjelasannya apa? Example ini adalah contoh. Seperti ini definisinya. Definition of tenses, ya, tense ada yang menyebutnya tenses kalau lebih dari satu. The change of predicate which shows time. Perubahan predikat yang menunjukkan waktu. Jadi tenses itu adalah perubahan predikat yang menunjukkan waktu. Maksudnya bagaimana? Jadi predikatnya itu berubah, tapi predikatnya itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, bingung kan? Kalau kita bingung, kita bisa perbandingkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ya, seperti contoh berikut ini. Example itu artinya contoh. Jadi pada gambar di sini ya, ini ada bahasa. Bahasa ini dalam bahasa Indonesia. Kita lihat. Ketika ada 3 kalimat, ini ditanya mana yang terjadi di masa lalu, mana yang terjadi sekarang, dan mana yang terjadi di masa depan. Kita akan mudah sekali melihat mana yang terjadi di masa lalu, mana yang terjadi saat ini, dan mana yang terjadi di masa depan. Dari mana kita melihatnya? Dari keterangan waktu di sini. Saya makan roti kemarin. Lampau, saat ini atau yang akan datang? Lampau, taunya dari keterangan waktu. Kemarin. Saya makan roti sekarang. Nah, taunya saat ini dari mana? Ya dari keterangan waktu sekarang. Saya makan roti besok, lah ini yang akan datang. Taunya dari keterangan waktu. Ketika keterangan waktu ini dihilangkan, kita tidak tahu itu terjadi kapan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Bahkan sering kita buat ngakali, ya, misalkan ditanya orang tua kita. Sudah makan atau belum? Saya sudah makan. Kemarinnya pelan-pelan. Kemarinnya pelan. Misalkan sudah sholat atau belum? Anak-anak ketika ditanya seperti itu, saya sudah sholat. Tadinya pelan-pelan. Inilah di bahasa Indonesia bentuk waktu melihatnya dari keterangan waktu. Jadi ketika keterangan waktu ini dihilangkan, kita tidak tahu waktunya terjadi kapan. Berbeda dengan bahasa Inggris. Lihat bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, ketika 3 kalimat ini ditranslate dalam bahasa Inggris, nah, terjadinya action atau kejadian itu dilihat bukan dari keterangan waktu, dari predikatnya. Jadi tenses itu ya perubahan predikat, tapi menunjukkan waktu. Karena waktu dalam kalimat bahasa Inggris bukan dilihat dari keterangan waktu. Ini walaupun tidak ada keterangan waktu, kita tahu ini terjadi lampau. Dari mana? Predikatnya. I ate a cake. Saya makan roti. I am eating a cake. Saya sedang makan roti. Taunya dari mana? Dari ini yang merah ini. Perubahan predikat. Ini predikatnya kan berubah. Dari perubahan predikat inilah kita tahu menunjukkan waktunya kapan. 3 kalimat ini tidak ada keterangan waktunya. I will eat a cake. Ini tidak ada keterangan waktunya, tapi kita tahu ini lampau, ini sedang, dan ini yang akan datang. Tahu, karena dari perubahan predikat. Jadi tenses itu hanyalah perubahan predikat.
yang mana perubahan itu menunjukkan waktu terjadinya predikat itu sendiri. Jadi walaupun tanpa keterangan waktu, kalau kita ngomong bahasa Inggris, kita mudah tahunya ini terjadi kapan. Nah kalau bahasa Indonesia, ini sama. Loh, saya makan roti. Nah, yang menunjukkan waktu dalam bahasa Indonesia, keterangan waktu. Yang menunjukkan waktu dalam bahasa Inggris adalah predikatnya. Nah ini. Jadi tenses itu hanya perubahan predikat. Seperti itu. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut tiap-tiap tenses ya. Jadi ini hanya konsepnya saja. Jadi ketika menggunakan predikat seperti ini, nah ini bentuk kedua. Verb satunya adalah eat, tulisannya eat ya. Makan, bentuk keduanya eat seperti ini, ate tulisannya. Nah, makan juga artinya sama makan, cuma ini makan yang terjadi di masa lampau. Loh ini makan sekarang. Loh ini rumusnya berbeda-beda tiap predikat, tiap tenses. Nanti kita akan pelajari di setiap bentuk tenses. Yang penting ketika kita mengerti konsepnya, maka tenses itu akan menjadi mudah. Karena tenses hanya perubahan predikat yang menunjukkan kapan waktu terjadinya predikat itu. Sampai sini kira-kira ada gambaran atau ada perubahan pemahaman. Jadi tenses itu tidak harus menghafalkan subjek, diikuti, hanya diingat-ingat predikatnya. Karena yang berubah hanyalah predikat. Walaupun tanpa keterangan waktu kita tahu terjadi kapan. Ya, kita lanjut bagaimana tenses itu dibagi, bagaimana tenses itu digunakan, atau bagaimana nama-nama tenses, berapa jumlahnya, kita lihat di bagian berikutnya. Nah ini, how many tenses are there in English? Berapa banyak tenses di dalam bahasa Inggris? Ada yang ngomong 3 ya. Lampau, sedang, sama yang akan datang. Ada yang ngomong 8, ada yang ngomong 16, ada yang ngomong 12. Nah, ini yang betul yang mana? Jadi ada yang berpendapat ada 12, ada yang berpendapat ada 16. Padahal kita bisa 3, kita bisa 5 saja sudah, alhamdulillah sudah sangat bagus sekali itu. Kalau bisa 5 menguasai, apalagi 12, 16 ya. Sementara kita ikut yang 12 dulu. Yang 16 dipelajari lain hari, karena itu materi kuliah semester 2, kuliah bahasa Inggris. Ini ikut yang 12 saja dulu. Dari mana kok bisa 12? Ya, itu terbagi dari waktunya dan jenis kegiatannya. Jadi secara waktu, tenses itu terbagi menjadi 3. Pas itu di masa lampau, di sebelah kiri. Present itu kisaran sekarang, future yang akan datang. Ini waktunya. Apakah lampau, ataukah sekarang, atau yang akan datang? 3 ya. Masing-masing waktu ini memiliki 4 jenis. Seperti ini. Nah, simple, continuous, perfect, perfect continuous. Jadi masing-masing waktu, ini waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Masing-masing waktu ini memiliki 4 jenis. Jadi 4 kali 3 kan 12. Ini ikut yang 12 dulu ya. Simple, titik-titik. Ya ini diisi waktunya. Simple, pas. Ya, pasnya ditaruh di sini. Simple, titik-titik. Ya simple, present bisa. Atau simple, future bisa. Nah ini bla 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 continuous, titik-titik continuous. Ya pas continuous juga bisa, present continuous juga bisa, future continuous juga bisa. Titik-titiknya ini diisi waktu. Ya, waktunya kapan? Simple itu sederhana, continuous itu sedang berlangsung. Ini sedang berlangsung ini tulisannya. Tertutup oleh gambar kamera yang ada di sini. Gambar saya tertutup ini, sedang berlangsung tulisannya. Perfect itu artinya telah. Perfect continuous telah sedang. Ya. Jadi yang ini ibarat ibunya, ini orang tuanya. Jenisnya ada 3. Ini ibarat ibunya. Masing-masing ibu atau masing-masing waktu ini memiliki 4 orang anak. Masing-masing ibu memiliki 4 orang anak. Ketika ada tenses namanya simple present. Wah itu untuk kapan itu? Yang disebutkan anaknya dulu. Simplenya itu kan sederhana. Ya, di masa sekarang. Berarti tenses sederhana sekarang. Ya,
kisaran sekarang atau hari-hari atau biasanya. Simple past ya berarti sederhana di masa lampau. Yang disebutkan anaknya dulu. Sederhana di masa apa? Present continuous ya. Yang disebutkan anaknya dulu, yang di sini dulu. Continuous itu artinya sedang berlangsung. Kalau present sekarang berarti tenses present continuous itu adalah sedang berlangsung sekarang. Future continuous, kalau ini diisi future ya sedang berlangsung di masa depan. Jadi yang bawah ini disebutkan dulu. Jadi kita mengetahui tenses yang ini jenisnya ini disebutkan dulu, baru waktunya. Tenses present perfect itu untuk apa? Ini diisi present kan? Present perfect. Nah, ini tadi yang di sini ibarat ibu, yang di sini ibarat anak. Perfect itu telah, anaknya disebutkan dulu. Telah terjadi atau telah dilakukan, apakah sekarang, ataukah future, ataukah past di masa lampau, tergantung isinya ini. Nah, jadi seperti itu. Dan itu predikatnya kan berbeda-beda. Tiap tenses memiliki rumusan predikat yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Nanti akan kita pelajari di setiap bentuk tenses dan bagaimana kegunaannya lebih lanjut. Yang penting pada video kali ini kita akan membahas, ya kita telah membahas konsep tenses. Ketika sudah paham maka akan menjadi mudah. Sebelum kita lanjut, bila video ini bermanfaat, dibagikan ke teman-teman lain atau di subscribe atau di komen yang bersifat membangun. Boleh komen negatif, boleh komen positif. Untuk membuat video-video yang lain bermanfaat juga sebagai saran ya. Nah, selanjutnya adalah terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya yang tetap akan membahas tentang beberapa tenses dalam bahasa Inggris. Walaupun ini sudah ada 2 tenses ya, dalam video ini ada simple present dan ada present continuous. Akan kita lanjutkan di masa yang akan datang dengan tenses-tenses yang lain. Terima kasih atas perhatian yang diberikan telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.